بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القاهرة. Baik, Ustaz. Kemudian ini setelah membicarakan bekal, nah kita juga ingin tahu tentang fitnah-fitnah atau hal-hal yang harus dihindari ketika berdakwah gitu. Gitu, al-mahdhurat fi dakwah. Gitu, Ustaz. Ya, fitnah dakwah ini sangat banyak ya, kompleks ya. Dan mungkin setiap orang akan terkena fitnah yang berbeda-beda gitu. Setiap orang itu. Karena tentunya manusia juga tadi kan, ketika saya menambahkan sedikit lagi tadi, bahwa kenapa kita harus menggunakan semua media gitu kan. Ada kaum muslimin yang hari ini mungkin tidak bisa harus datang ke majelis taklim. Ya, tentunya mereka kurang ya, kalau orang tidak pernah duduk di majelis taklim kurang. Tapi mereka akan menggunakan televisi, menggunakan YouTube, menggunakan internet, menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Maka dai tidak boleh lalai dari semua itu gitu. Karena dengan itu dia akan dapat itu ya. Nah, sekarang berkaitan dengan fitnah. Fitnah. Apa sih fitnah yang paling berbahaya gitu? Nah, fitnah itu tentunya tidak lain tidak bukan ya, kalau kita bahas tentang usul fitnah. Fitnah itu kan ada dua ya. Fitnatus syubuhat wa fitnatus syahawat. Jadi fitnah itu secara global yang disebutkan dalam Quran, dalam hadis, oleh para ulama diringkasnya. Fitnatus syubuhat. Itu fitnah berkaitan dengan bentuk-bentuk pemahaman penyimpangan-penyimpangan kan itu. Ya, artinya bagaimana kekufuran itu dikemas oleh iblis dan bala tentaranya, bagaimana bid'ah itu dikemas oleh iblis dan bala tentaranya, bagaimana juga kemaksiatan itu dikemas oleh iblis dan bala tentaranya. Tapi bagi dai itu ada beberapa fitnah yang mungkin sering orang terjerumus di dalamnya. Ya. Fitnah yang pertama adalah fitnatul kursi. Isma'u jaidan wahdaru. Ya. Jadi di antara sekian fitnah yang paling membahayakan bagi setiap dai adalah fitnatul kursi. Jadi kursi taklim itu panas gitu. Ya. Mungkin seperti apa sih kursi itu akan menjadi fitnah bagi seseorang. Ya. Itu disebutkan dalam satu ungkapan ulama salaf ya. Dan lihat di dalam Kitabul Ilmu. Kitabul Ilmi dalam Sahih Bukhari ya. Di mana disebutkan di situ kalimatnya, kalau mungkin tidak tepat 100%, lihat aja ilmu. Yaitu tafaqqahu qabla an tusayyidu. Tafaqqahu qabla an tusayyidu. Artinya dalam kalimat yang sederhana kalau diterjemahkan, mungkin antum lebih tepat menerjemahkan, silahkan. Maka fakihlah sebelum Anda itu ditempatkan orang. Jadi kalau orang itu akan jadi pejabat, ya fakih dulu sebelum jadi pejabat. Kemudian apa? Sebelum antum jadi dai, ya fakih dulu. Kenapa? Karena berbahaya nanti gitu kan. Kalau antum maaf ya antum LC atau mungkin S1 gitu ya. Ya, kalau saya boleh ngomong gitu ya, antum kan jangan tersinggung gitu ya teman-teman, anak-anak yang mungkin saya cintai gitu kan. Bahwa S1 itu LC, di mana saja itu antum baru punya kunci ilmu kan. Artinya kalau belajar fikih kan tahu sama syekhnya gini. Kecuali kalau antum udah meneliti dalam setiap ilmu yang disampaikan oleh syekh itu kan, diteliti kembali kemudian menjadi satu istimbat antum, atau paling tidak menguasailah turukul istimbat. Tapi kalau sekedar mungkin antum ikut di setiap kelas atau di setiap halaqah atau sebenarnya itu kan masih taklid ya. Nah, ketika orang itu punya kursi, antum udah punya majelis taklim lah, ngajar ke orang. Maka ini terkadang menghalangi kita untuk kita menambah ilmu. Kemudian sehingga waktu untuk murojaah, waktu untuk mentadaburi, waktu untuk melakukan penelitian kembali semakin kecil gitu.
semakin sempit. Sedangkan punya kaidah ya, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak mungkin menyampaikan. Jadi kursi ini panas. Itu fitnahnya gitu. Dan ini berbahaya ya. Sehingga orang itu mungkin satu materi disampaikan di berbagai tempat gitu. Itu karena apa? Berat kursi ini. Itu satu bahayanya ya tentang kursi. Yang kedua, kursi ini kenapa dikatakan kursi ini panas? Ya, hari ini tidak sedikit orang yang mentahdir temannya. Gitu. Mentahdir, fulan mungkin hizbi, fulan sururi, fulan kada wa kada. Itu karena merasa bahwa kursi ini adalah menjadi satu tempat bagi kita bagaimana bisa menghajar yang lain. Ya. Karena mungkin nanti ada perseteruan di situ. Jadi ini adalah fitnah kursi. Fitnah kursi. Ana pernah mendengar dan nasihat langsung ya ketika saya berkunjung ke beberapa masyayikh di Saudi ya, di Madinah Munawwarah, kemudian bercerita tentang apa yang terjadi dari fitnah di Yaman, beberapa mungkin masyayikh dan misalnya. Kemudian beliau menjawab, salah satu jawaban mereka mengatakan fulan la yatahamal kursi. Si fulan itu apa istilahnya itu kursinya kebesaran. Jadi mungkin saja antum satu ketika itu difitnah karena kursinya terlalu besar gitu. Padahal ilmu antum belum apa sepadan untuk di situ gitu. Nah, ini berbahaya ya. Itu yang kedua gitu. Yang ketiga yang dimaksud dengan fitnah yang sangat berbahaya dan ini dari fitnah kursi. Itu apa? Fitnah minal mad'uin. Itu fitnah dari para pengikut kita. Ya. Bagaimana para pengikut? Ada orang yang mungkin terlalu ta'assub ke kita. Ya. Dan akan menjadi fitnah ketika berlebihan dalam menempatkan kedudukan kita. Jadi menempatkan kedudukan kita. Kita bukan mufti tentunya, kita thalabul ilmi gitu ya. Tapi ditempatkan sepertinya bahwa kita itu adalah mufti. Seolah-olah orang yang beda dengan fatwa saya ataupun fatwa seorang di antara antum nanti duduk di kursi, maka orang-orang itu bisa mentahdir temannya sendiri. Dan kita sebagai itu merasa senang. Ya dengan sebab itu gitu kan berbahaya dan ini salah satu fitnah kursi gitu. Maka oleh sebab itu perlu ketawaduan di sini. Tawadu ketika kita dapat majelis ini. Jadi dapat majelis ini. Jadi dapat majelis ini. Kenapa? Ya kita lihat bahwa Imam Malik rahimahullahu taala itu diminta oleh untuk dijadikan kitab Muwatta sebagai sumber untuk para hakim, para qadhi di saat itu. Maka Imam Malik rahimahullah taala menolak untuk meminta dan untuk memenuhi itu. Dia mengatakan banyak sesuatu yang aku tidak tahu, banyak sesuatu yang tidak aku tulis di sini gitu. Beliau menolak ya. Jadi adalah fitnah yang sangat berbahaya. Nah, yang kedua adalah fitnatul mal, adalah fitnah yang berkaitan dengan harta. Ya. Bahwa saya tadi menyampaikan di awal, ingat bahwa berdakwah bukan profesi yang dengan itu kita mencari dunia. Profesi yang dengannya kita itu akan mencari harta, gitu. Kedudukan bukan ya. Karena berdakwah itu adalah kewajiban. Berdakwah itu adalah kita taqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah sesuatu yang harus dipahami fitnah. Yang ketiga, ini bahaya nih dan antum harus tahu ya. Berdakwah itu jangan sekali-kali kita menganggap bahwa antum itu orang yang dibutuhkan manusia. Kenapa? Sebenarnya kita itu butuh juga kepada manusia. Karena di dalam hadis dikatakan engkau menunjukkan orang ya kepada jalan yang lurus lebih baik daripada orang yang berinfak dengan sedekah dengan unta merah. Jadi artinya kalau antum jadi dai itu tidak boleh, tidak selayaknya antum menunggu siapa yang akan mengundang saya. Ya, sebab berdakwah itu kewajiban kita. Apalagi antum jadi dai mensyaratkan kepada orang yang mengundang harus ketemu dulu saya kalau ngundang gitu kan. Kalau ngundang mungkin harus begini nih, harus sowan dulu. Apaan ini gitu kan? Berdakwah itu kewajiban. Kita harus berdakwah gitu. Bukan kita menunggu orang harus membesarkan diri kita.
Ini yang harus tiada dari para dai. Dan ini penyakit dan ini fitnah dai gitu. Nah dai. Ya, jadi kita berdakwah itu mau diundang mau tidak diundang, kita harus berdakwah. Bagaimana kita mencari celah gitu kan? Mencari celah bagaimana kita berdakwah. Ya. Bagaimana kita berdakwah? Al ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi, tapi bukan berarti bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu kita mengetahui nggak mungkin orang itu harus semuanya datang, harus kita datangi gitu kan. Jadi ini adalah fitnah-fitnah yang sangat berbahaya, ya, yang sangat berbahaya. Kalau fitnah-fitnah yang lain, fitnah wanita, fitnah ini mungkin itu udah sering dijelaskan. Gitu. Wallahu ta'ala alam, ini pokok-pokok fitnah yang harus dihindari oleh setiap dai. Ya. Jadi yang tadi pertama fitnah kursi, fitnah. Iya. Istilah fitnah kedudukan ketika kita sudah diposisikan sebagai seorang dai. Maka yang pertama tadi bekalnya harus diperbanyak. Karena kalau misalnya sudah terlanjur terjun dan bekalnya kurang, itu sulit untuk menggali bekal lagi gitu, untuk menambah bekal di perjalanan. Iya, itu yang paling berbahaya. Kemudian tadi ya masalah tahdzir mentahdzir antar sesama dai atau bahkan juga fitnah fanatisme dari para madu ya. Tidak jarang juga ada madu-madu yang fanatik terhadap mungkin fatwa yang kita sampaikan, pandangan-pandangan yang kita sampaikan, dan membuat keributan di antara umat ini, dan ketika kita itu ridho dengan itu jadi sebuah fitnah yang besar ya. Iya. Dan tadi bagaimana menghadapinya ya dengan tawadu gitu, ketawaduan gitu. Ketawaduan bisa menghalangi semua itu. Kita itu ketika berdakwah itu baiknya kita memulai dari mana gitu. Jadi seseorang ketika ingin hendak berdakwah nih, langkah awal yang harus dilakukan ketika berdakwah itu langkah yang seperti apa dan bagaimana gitu. Ya, kalau berkaitan dengan apa yang harus kita mulai dalam berdakwah. Nah, tentunya jawabannya